Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa membuat video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Siswu, saya adalah moderator dari kelompok 13, dan teman saya Muhammad Agung Saputra sebagai penyaji materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Agung Saputra. Kepada saudara Muhammad Agung Saputra, saya persilahkan. Terima kasih saudara siswa atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pemateri. Di sini saya akan membahas tentang topik mengidentifikasi tren dan shifting selera konsumen yang terjadi pada factory outlet. Pengertian tren dan cara mengidentifikasinya. Pengertian tren. Tren adalah suatu fenomena yang populer dalam jangka waktu tertentu. B. Cara mengidentifikasi tren. 1. Perbanyak membaca dan mengamati media informasi, baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, saat ini adalah era sosial media yang berkembang pesat. Segala jenis informasi bisa Anda dapatkan atau sebarkan melalui sosial media, termasuk tren bisnis yang sedang berkembang. Perhatikanlah berita, percakapan, komentar, dan informasi-informasi lainnya yang menunjukkan tren saat ini. Dengan sering melakukan hal tersebut, kemampuan Anda dalam mengamati akan semakin terasa. 2. Bergabung dalam komunitas-komunitas bisnis cukup efektif sebagai bahan untuk mengidentifikasi tren bisnis yang sedang berkembang. Di dalam komunitas bisnis, Anda dapat terlibat langsung dan saling berbagi informasi terkini. 3. Dengarkanlah dengan baik segala masukan, kritikan, maupun keluhan dari konsumen tentang produk serta pelayanan bisnis Anda. Anda dapat melakukannya dengan membuat riset kecil-kecilan, yaitu meminta konsumen mengisi kuesioner atau berbincang langsung dengan konsumen. Selain itu, disediakan bagian CS untuk memberikan informasi dan melayani keluhan-keluhan. Kegiatan ini menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi tren bisnis saat ini, yaitu dari mengetahui apa yang sebenarnya konsumen sukai dan apa yang tidak disukai. Analisis tren. Analisis tren adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mempelajari data untuk pembuatan prediksi tentang perilaku pelanggan di masa depan berdasarkan analisis data yang diamati dan dicatat dari tren masa lalu dan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, analisis tren adalah proses yang mempelajari data statistik dan mencatat perilaku pasar selama periode tertentu untuk menghasilkan wawasan berharga yang menggunakan data ini untuk menyusun strategi rencana bisnis masa depan. Ini membantu menentukan karakteristik utama pasar dan konsumen yang terkait dengannya. Penggunaan analisis tren dalam survei. Peneliti bisnis menjalankan laporan analisis tren setelah pengumpulan data untuk hal-hal berikut. 1. Untuk memahami perilaku konsumen. Berdasarkan data historis, ini membantu perusahaan memahami apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang ditolak mentah-mentah. Ini membantu mereka membuat perubahan tepat waktu dalam produk dan kemudian mendorongnya keluar di pasar. Misalnya, ini membantu mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan dan membuat keputusan berdasarkan informasi dalam situasi pasar uang. 2. Untuk mengidentifikasi pergeseran dalam realisasi konsumen. Persepsi konsumen mengenai produk atau layanan bisa sangat fluktuatif. Perencanaan jangka pendek tidak akan membawa Anda terlalu jauh. Tingkat kepuasan pelanggan dapat berubah karena perubahan kecil dalam gaya bisnis atau produk. Analisis tren melibatkan analisis teknis, kebutuhan konsumen, dan bagaimana mereka memandang suatu produk atau layanan. 3. Untuk memahami pemicu biaya. Bisnis perlu mempelajari aspek keuangan bisnis mereka seperti harga saham dan pemicu biaya yang mempengaruhi produk atau layanan mereka selama periode waktu tertentu. Mereka perlu berinovasi dan menghasilkan produk terbaik dengan harga lebih rendah daripada pesaing mereka. Menganalisis tren selama periode waktu tertentu membantu mengidentifikasi pemicu ini. Ini merupakan alat yang berguna untuk mengukur keuntungan bagi investor. Pengertian outlet. Outlet adalah sebuah lapak kecil yang menjual barang atau produk tertentu dan umumnya berada di depan toko-toko ataupun grosir besar. Jika diartikan secara bahasa, arti outlet adalah jalan keluar atau pintu keluar. Dari terjemahan tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan outlet yaitu media pemasaran produk yang biasa berada di depan atau samping pintu masuk sebuah pusat perbelanjaan.
Pengertian outlet dalam bisnis adalah orang atau kelompok yang menjalankan proses penjualan produk khusus yang biasanya menggunakan tempat duduk atau lemari kaca dan berada di depan toko-toko besar. Intinya, definisi outlet ini adalah tempat penjualan barang hasil produksi yang kemudian diletakkan di toko, grosir, warung, dealer, toko, warung, dan lain sebagainya. Jadi output dari hasil kegiatan produksi akan dijual di suatu tempat yang sering disebut outlet. Factory outlet. Nah, yang satu ini mungkin sudah sering Anda dengar, namun saya yakin definisinya Anda belum tahu. Sederhananya, pengertian factory outlet adalah istilah untuk toko-toko yang memperjualbelikan pakaian-pakaian jadi atau siap pakai. Umumnya mayoritas dari factory outlet ini menjual pakaian dari brand atau merek-merek ternama alias terkenal, dan kebanyakan didapat dari sisa hasil impor atau ekspor dengan kualitas yang beragam pula. Salah satu contohnya adalah factory outlet Bandung, diantaranya Rumah Mode, The Secret, Grand Fashion Gallery, Victoria House of Donatello, Heritage, Level dan Blossom, dan lain-lain. Kemunculan factory outlet. Pada tahun 1990, Big Price Cut berubah nama menjadi factory outlet. Beberapa alasan perubahan nama tersebut. Yang pertama, sudah semakin banyak orang Indonesia yang berwisata dan berbelanja di luar negeri. Dan di luar negeri, hampir semua orang yang berbelanja pakaian akan pergi ke factory outlet yang terletak di kota besar. Yang kedua, penamaan itu juga terjadi menyusul semakin habisnya barang sisa ekspor yang bisa didapat dari pabrik-pabrik tekstil di Indonesia, menyebabkan barang sisa ekspor menipis, jangankan sisanya, ekspornya pun mengurang karena pabrik-pabrik sepi menerima orderan. Yang ketiga, selera konsumen Indonesia pun mengalami shifting. Orang-orang tidak lagi mau membeli barang-barang sisa atau cacat, mereka ingin yang lebih berkualitas. Factory outlet menjadi usaha yang cukup menjanjikan. Banyak orang yang berusaha membuat factory outlet sehingga banyaknya persaingan. Apapun tokonya, orang-orang menyebutnya sebagai factory outlet. Dan seiring kemajuan teknologi dan internet, merupakan salah satu penyebab meredupnya factory outlet di Indonesia. Pasalnya, untuk mendapatkan barang dengan kualitas sekelas factory outlet, pembeli kini dapat mengakses internet dengan mudah. Selain mudah dan cepat, harga yang ditawarkan juga cukup kompetitif, bahkan lebih murah. Hal ini menyebabkan pengusaha-pengusaha FO harus melakukan shifting. Pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi dalam dunia bisnis. 1. Perbaikan. Pemilik bisnis dan manajer dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi mereka, yang sering terjadi dalam peningkatan output produksi. Kedua, potensi. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di pasar ekonomi baru, baik regional, nasional maupun internasional. Yang ketiga, pertimbangan. Banyak perusahaan menerapkan fungsi manajemen teknologi informasi untuk memastikan bahwa komputer mereka dan peralatan teknologi lainnya tetap berjalan. Yang keempat, fakta. Pengalihan informasi merupakan dampak signifikan dari teknologi informasi dalam bisnis. Perusahaan mengumpulkan informasi dari sumber internal dan eksternal dengan lebih efisien daripada tahun-tahun sebelumnya. 5. Fitur. Retail merupakan daerah utama diubah oleh penggunaan teknologi informasi. Perusahaan sekarang mengoperasikan situs web yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja barang dan jasa. 6. Efek. Perusahaan menerapkan teknologi di dalam operasi mereka dapat memiliki efek positif dan negatif. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan melalui website dan biaya operasi yang lebih rendah menggunakan strategi e-commerce. Tetapi ini juga bisa mengakibatkan PHK karyawan dan peluang layanan pelanggan sedikit. Keuntungan bisnis online. Berikut ini adalah beberapa keuntungan bisnis online. Yang pertama, lebih mudah mendapat data pelanggan. Kedua, banyak pilihan dalam kustomisasi. Yang ketiga, biaya promosi lebih rendah. 4. Aksesibilitas lebih tinggi. 5. Sistem otomatis dan lebih efisien. 6. Menghemat pengeluaran dalam waktu panjang. 7. Jangkauan pelanggan lebih luas. Kesimpulan, mengidentifikasi tren sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis, karena dengan menganalisis sebuah tren yang terjadi sekarang pada masyarakat, kita jadi mengetahui apa yang dicari oleh konsumen. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, banyak orang memanfaatkannya dengan membuka usaha bisnis online. Banyak sekali keunggulan bisnis online ini, diantaranya bisa dijangkau di mana saja, terdapat banyak jenis barang, dan harga yang sangat terjangkau. Itulah penyebab bisnis factory outlet menjadi menurun. Konsumen factory outlet berpindah ke bisnis online karena lebih mudah dijangkau dan terdapat banyak sekali jenis barang serta harganya yang terbilang murah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.